Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah nyata yang menggetarkan hati ini, jangan lupa untuk subscribe jika kalian sayang keluarga dan mendukung kemajuan Indonesia. Karena dengan satu klik dukunganmu, semangat untuk menyebarkan kisah inspiratif ini akan terus menyala. Ingatlah satu hal, setiap kerja keras pasti akan mendapatkan balasan. Entah cepat atau lambat, Allah tak pernah tidur. Inilah kisah perjuangan seorang mantan driver ojek online yang kini berdiri megah di showroom mobil mewah miliknya. Sebuah perjalanan yang penuh air mata, cobaan, dan keajaiban yang datang ketika keikhlasan tak pernah padam. Langit pagi itu menggantungkan awan kelabu di atas ibu kota. Hujan turun pelan, lalu deras. Seolah mengerti bahwa hari ini bukan hari yang mudah bagi seorang pria muda yang memaju motor tuanya melintasi jalanan yang licin dan berliku. Jaket hijaunya telah basah sejak 1 jam lalu, menempel erat di tubuh kurus yang belum sempat sarapan. Tangannya menggenggam erat stang motor yang bergetar karena umur mesin yang sudah tak lagi muda. Di belakangnya, tas besar berisi pesanan makanan bergoyang setiap kali ia melewati lubang atau polisi tidur. Pagi belum sempurna terang, namun jalanan sudah padat oleh hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Ia melintas di antara deretan mobil mahal yang menderu pelan, mengantarkan makanan ke gedung-gedung tinggi yang menjulang megah. Kadang ia menunggu di pos satpam tanpa ada yang menyapa. Kadang ia duduk berjam-jam hanya untuk menerima selembar uang ribuan yang bahkan tidak cukup untuk mengganti bahan bakar. Tapi wajahnya tetap tenang. Di balik matanya yang merah karena kurang tidur, ada bara kecil yang belum padam. Ia bukan sekadar mencari uang. Ia sedang mempertahankan mimpi. Hari-hari seperti ini telah ia jalani selama bertahun-tahun. Tak terhitung berapa kali ia jatuh karena jalanan licin. Tak sedikit pula pelanggan yang memaki, membatalkan pesanan, atau mengabaikan keberadaannya. Tapi ia tidak pernah berhenti. Setiap malam setelah menyelesaikan pesanan terakhir, ia menyandarkan tubuhnya di kamar sempit kos-kosan pinggir kota. Di sana, dengan tubuh lelah dan mata berat, ia menyalakan ponsel tuanya dan memutar video tentang dunia otomotif, bisnis mobil, dan cerita sukses orang lain. Ia tidak iri, ia mencatat. Dalam diam, ia merancang sesuatu yang besar. Satu persatu video ia tonton. Dari sejarah mobil Eropa hingga cara menjual kendaraan bekas lewat platform digital. Dari tips negosiasi harga hingga teknik memeriksa mesin mobil second. Semua ia pelajari tanpa guru. Ia mencatat di buku tipis yang sudah mulai kusam di bagian pinggirnya. Buku itu bukan sekadar catatan, tapi ladang harapan. Setiap tanggal muda, ketika hasil kerja kerasnya terkumpul, ia tidak menghamburkan uang seperti rekan seprofesinya. Ia menyisihkan sebagian untuk ditabung. Jumlahnya memang kecil, tapi ia konsisten. Ia menolak ajakan nongkrong di kafe, menunda membeli baju baru, bahkan memilih makan mie instan selama seminggu agar tabungannya bisa bertahan. Ia tahu semua ini belum cukup. Tapi ia percaya, jika ia terus bertahan, pintu akan terbuka. Suatu malam, di sudut minimarket yang sepi, ia membuka aplikasi jual beli barang bekas dan melihat sebuah motor lawas yang dijual murah. Hatinya berdebar. Uangnya cukup untuk membelinya, meski itu berarti tabungannya akan habis. Ia tidak berpikir lama. Ia tahu, inilah langkah pertamanya keluar dari lingkaran lelah yang tak berujung. Besok paginya, ia datang ke lokasi penjual dengan membawa uang dalam kantong plastik dan buku catatannya. Motor itu memang tua, namun mesinnya masih hidup. Ia membawanya pulang, membersihkannya sendiri, mengecat ulang bagian yang kusam, dan mengganti beberapa komponen kecil. Ia menjual motor itu seminggu kemudian, dengan sedikit keuntungan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum dalam gelap. Tangannya menggenggam lembaran rupiah yang ia peroleh dari hasil kerja kerasnya, bukan dari mengantarkan makanan, tapi dari menjual motor. Rasanya berbeda. Rasanya lebih hidup. Namun, itu baru awal. Ia sadar,
perjalanan masih panjang. Ia belum memiliki tempat usaha, belum memiliki modal besar, dan belum punya jaringan. Tapi ia punya sesuatu yang tak semua orang miliki, ketekunan, kesabaran, dan kepercayaan bahwa Allah tidak tidur. Setiap pagi ia tetap bekerja sebagai ojek online. Namun di sela waktu, ia menyisihkan tenaganya untuk memperbaiki motor-motor yang ia beli dari hasil tabungan. Ia belajar membongkar mesin, mengecat bodi, dan menilai harga pasar. Kadang hasil penjualan rugi, kadang motor yang ia beli malah rusak parah. Tapi ia terus melangkah. Bulan berganti, tahun berjalan, dan ia mulai dikenal di komunitas kecil pecinta motor. Ia bukan siapa-siapa, namun ia rajin, dan itu membuat orang perlahan mempercayainya. Lewat media sosial, ia mulai memasarkan kendaraan yang ia jual. Ia tidak hanya menjual motor, tapi juga cerita tentang perjuangannya. Pelanggan mulai berdatangan, satu persatu, tanpa diminta. Tapi ujian belum selesai. Di saat langkahnya mulai menanjak, badai datang lebih besar dari sebelumnya. Musim hujan belum juga usai ketika kabar buruk itu datang tanpa aba-aba. Ponsel butut yang setia menemani tiap harinya berdering lirih, menampilkan pesan dari pemilik kos. Bulan depan, harga sewa naik 2 kali lipat. Tak ada kompromi. Tak ada pertimbangan. Ia hanya diberi waktu 30 hari untuk mencari tempat tinggal baru atau menerima kenyataan pahit harus angkat kaki. Langkahnya gontai hari itu, bahkan motor tuanya seolah mengerti dan berjalan lebih pelan dari biasanya. Ia bukan hanya kehilangan tempat berlindung, tapi juga kehilangan lokasi satu-satunya yang selama ini menjadi bengkel darurat untuk motor bekas yang ia perbaiki dan jual ulang. Di pelataran sempit kos itulah ia mengecat rangka, mengeringkan karburator, menyusun strategi kecil-kecilan untuk bisa naik satu tangga lebih tinggi. Namun kini semua itu terancam lenyap. Ia harus mulai dari titik nol, sekali lagi. Malam itu, di bawah lampu redup warung kopi, ia membuka kembali buku catatannya. Beberapa lembar telah sobek karena hujan, sebagian lainnya pudar oleh tinta yang luntur. Namun isi dalamnya masih menghangatkan dada. Di balik setiap catatan kecil itu, ada keyakinan yang terus ia jaga, bahwa tak ada perjalanan menuju keberhasilan yang bebas dari luka. Ia memutuskan menyimpan semua barang-barangnya di motor. Ia tidur di teras masjid, mencuci muka di kamar mandi umum, dan sesekali menumpang salat ke musola perumahan hanya untuk menyegarkan pikirannya. Semua ini ia jalani dengan senyum yang pahit namun tulus. Ia tidak ingin mengeluh. Ia hanya ingin terus berjalan, meski perlahan. Di sela waktu kerjanya sebagai ojek online, ia tetap mencari kendaraan bekas yang bisa diperbaiki. Uang hasil kerja ia sisihkan setengahnya untuk tabungan dan setengahnya lagi untuk bertahan hidup. Tidak ada sisa, tidak ada ruang untuk kesalahan. Semua harus dihitung dengan sangat cermat. Pada suatu sore yang mendung, ia menemukan iklan mobil tua yang dijual murah oleh pemiliknya karena alasan pindah kota. Mobil itu tak bisa menyala, banyak gundul, dan catnya penuh goresan. Namun matanya berbinar. Ia tahu, ini adalah peluang yang jarang datang. Ia menawar dengan hati-hati, menjelaskan keterbatasannya dengan jujur, dan akhirnya membawa pulang mobil itu dengan sisa tabungan terakhirnya. Di tempat parkir kosong dekat pasar malam, ia mulai memperbaiki mobil tersebut. Siang bekerja, malam memperbaiki. Tanpa lampu, tanpa bantuan siapapun. Hanya dengan senter ponsel dan semangat yang belum padam. Tangan penuh oli, wajah berdebu, tapi dadanya tetap dipenuhi tekad. Butuh waktu 2 minggu untuk membuat mobil itu kembali hidup. Saat mesin pertama kali menyala, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bersorak. Ia hanya menarik napas panjang dan bersyukur dalam hati. Ia tahu, perjuangannya belum selesai, tapi ini adalah tanda bahwa Allah mendengar setiap usaha hambanya. Ia menjual mobil itu lewat media sosial. Butuh waktu 1 bulan hingga akhirnya terjual dengan untung bersih yang lebih besar dari gaji ojek online selama 3 bulan.
Uang itu tidak ia habiskan. Ia tidak pergi merayakan. Ia gunakan untuk menyewa lapak kecil di pinggir jalan, cukup untuk menampung 2 mobil bekas yang siap dijual. Lapak itu kecil, tidak punya pagar, dan atapnya dari seng bekas. Tapi bagi dia, itu adalah istana pertama. Hari demi hari, ia bangun lebih pagi dan tidur lebih larut. Ia mengurus sendiri semuanya, dari mencuci mobil, memasang iklan, membalas pesan calon pembeli, hingga mengantar kendaraan ke pelanggan. Ia menolak untuk membayar pegawai. Ia ingin tahu semua seluk-beluk bisnis ini dari akar sampai ke pucuk. Namun, kesuksesan yang mulai menampakkan bayangannya tidak serta-merta membuat hidupnya mudah. Ia mulai mendapat pesaing. Beberapa orang iri dengan kehadirannya. Ada yang menyebarkan isu bahwa kendaraan yang ia jual tidak berkualitas. Ada pula yang sengaja menjatuhkan harga untuk menyingkirkan lapaknya dari pasar. Bahkan suatu malam, lapaknya dilempar batu oleh orang tak dikenal. Atap sengnya penyok, kaca mobilnya retak. Ia hanya duduk di sudut lapak sambil menahan tangis. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Namun pagi itu, ia tetap membuka lapaknya seperti biasa. Ia tidak membalas. Ia tidak melapor. Ia hanya melanjutkan. Dan dari kejauhan, seorang pelanggan datang, membawa harapan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari itu, matahari pagi menyinari lapak kecilnya dengan hangat. Meski kaca salah satu mobil retak karena insiden malam sebelumnya, ia tetap menyusunnya rapi. Mobil itu ia bersihkan seperti biasa, dengan penuh perhatian, seolah tak terjadi apapun. Bagi dia, setiap kendaraan adalah karya, dan setiap karya harus dirawat, walau tak semua orang menghargainya. Dari kejauhan, seorang pria berjas sederhana turun dari mobil sedan hitam yang tampak elegan. Pria itu tidak banyak bicara. Ia hanya mengamati dari kejauhan, memperhatikan bagaimana sang pemuda membersihkan kendaraan, mengatur ban yang miring, dan merapikan setiap sudut lapak yang reot namun bersih. Setelah lama berdiri, pria itu menghampiri tanpa ragu. Ia meminta untuk melihat mobil yang retak kacanya. Meskipun sempat ragu, sang pemuda tetap menunjukkan mobil itu. Ia jujur tentang kondisi mobil, tidak mencoba menyembunyikan cacatnya. Ia menjelaskan bahwa mobil itu baru diperbaiki dan masih dalam tahap akhir penyempurnaan. Pria itu hanya mengangguk, lalu mengeluarkan selembar kartu nama. Kartu itu bertuliskan nama perusahaan mobil bekas besar di kota itu. Ternyata, pria itu adalah kepala bagian pembelian yang sedang mencari mitra baru, seseorang yang jujur, terampil, dan tahan banting. Ia mengaku telah mengamati aktivitas lapak kecil itu selama beberapa minggu. Menyaksikan sendiri betapa keras usaha dan konsistensi sang pemuda dalam merawat kendaraan dan membangun reputasi dari nol. Tanpa banyak basa-basi, ia menawarkan kerjasama, membeli unit-unit mobil bekas darinya dengan harga tetap setiap bulan, jika ia sanggup menyuplai dalam jumlah tertentu. Tawaran itu datang seperti badai yang membawa harapan. Tidak hanya membuka peluang, tapi juga memvalidasi bahwa usahanya selama ini tidak sia-sia. Namun, ia tidak langsung menerima. Ia kembali ke musola malam itu. Duduk sendiri di pojokan, menatap lampu yang berkedip pelan. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah hidupnya. Tapi ia juga sadar, godaan untuk cepat kaya bisa menyesatkan jika tak diiringi niat yang lurus. Maka ia berdoa, dalam sunyi, memohon agar langkah yang diambil bukan semata untuk keuntungan, tapi juga untuk memberi manfaat. Esok paginya, ia menerima tawaran kerja sama itu. Tapi dengan satu syarat, ia tidak mau berhutang, tidak mau membeli kendaraan yang tidak bisa ia periksa sendiri, dan tidak mau kehilangan kendali atas kualitas mobil yang dijual. Sang kepala bagian tersenyum lebar. Ia menyukai prinsip itu. Baginya, integritas lebih berharga daripada ribuan unit kendaraan. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa transisi yang berat namun penuh gairah. Ia mulai membeli lebih banyak mobil bekas dari daerah-daerah pelosok,
memperbaikinya dengan tenaga sendiri, bahkan belajar lebih dalam tentang mesin dan kelistrikan dari buku dan video daring. Ia juga mempekerjakan satu orang, seorang remaja putus sekolah yang dahulu sering mengawasinya dari jauh. Ia ingin memberinya kesempatan seperti yang ia harapkan dahulu. Kini, lapaknya sudah tidak lagi kecil. Ia menyewa tanah lebih luas, memasang tenda kuat, dan bahkan membuat spanduk sederhana bertuliskan, "Kendaraan jujur, harga wajar." Setiap akhir pekan, lapaknya dipenuhi pembeli. Mobil-mobilnya mulai dikenal karena ketahanannya dan servis pasca jual yang memuaskan. Ia tidak hanya menjual kendaraan, tapi juga kepercayaan. Namun, dari kejauhan, ancaman baru mulai mengintai. Bukan dari pesaing biasa, tapi dari sebuah jaringan showroom besar yang mulai merasa terganggu dengan kehadirannya. Sebuah kekuatan bisnis yang tak segan menjatuhkan siapapun yang dianggap sebagai batu sandungan. Hari-hari di lapak mobilnya tak lagi sejuk dan damai. Meski penjualan stabil dan pelanggan semakin banyak, udara di sekelilingnya terasa lebih berat. Ia mulai menerima ancaman halus. Bahkan ada yang mencoba menyuapnya agar berhenti beroperasi. Beberapa pengusaha showroom besar merasa bisnisnya terancam oleh kehadiran seorang mantan ojek online yang tiba-tiba menguasai pasar bawah. Surat-surat dari instansi tak dikenal mulai berdatangan, mempertanyakan izin usaha, mempersoalkan status lahan sewa, hingga menuding pajak yang belum terbayar. Semua datang bertubi-tubi, nyaris tanpa henti. Ia menduga semua ini bukan kebetulan. Meski hatinya terguncang, ia tetap berdiri tegak. Ia menghabiskan malam-malamnya mengurus legalitas yang belum sempurna, menelusuri aturan daerah, mendatangi kantor-kantor layanan satu persatu. Tak jarang ia duduk hingga tengah malam hanya untuk mengisi formulir atau menyusun dokumen yang diminta. Ia tahu, ini bukan tentang bisnis semata. Ini tentang mempertahankan kejujuran yang mulai tumbuh. Beberapa rekan menyarankan agar ia menerima perlindungan dari kelompok tertentu atau mencari jalur belakang agar masalah cepat selesai. Tapi ia menolak. Ia tidak ingin membangun kerajaan di atas fondasi yang keruh. Suatu malam, seseorang membakar spanduk lapaknya. Api cepat padam, tapi bekas hitam gosong itu masih tertinggal. Di dinding samping lapak, seseorang menuliskan kata, "Hentikan," dengan cat merah. Ancaman itu bukan hanya nyata, tapi mulai menyentuh batas fisik. Ia mengunci semua kendaraan dengan rantai ganda dan memasang kamera kecil dari tabungan yang seharusnya digunakan untuk membeli stok baru. Namun yang paling menyakitkan adalah saat rekan bisnis pertamanya, pria dari perusahaan mobil bekas ternama, menarik diri tanpa penjelasan. Hanya sepucuk email singkat yang mengatakan bahwa kerja sama dihentikan karena pertimbangan internal. Ia tahu itu alasan diplomatis. Tekanan dari showroom besar pasti sudah menjalar kemana-mana. Lapaknya sunyi seminggu penuh. Mobil tak laku, pengunjung sepi, dan ia duduk sendiri di kursi plastik, menatap jalanan yang seolah ikut berpaling. Tapi ia tidak menyerah. Ia mulai membangun ulang dari akar. Ia membuka media sosial sendiri, membuat video pendek tentang proses restorasi mobil, memperlihatkan setiap goresan yang ia poles sendiri, setiap mesin yang ia hidupkan kembali dari mati suri. Sedikit demi sedikit, akun itu mulai menarik perhatian. Bukan karena penampilannya, tapi karena ketulusan dan detail kerja kerasnya. Komentar positif mulai bermunculan. Orang-orang mulai bertanya, memesan, dan bahkan datang langsung dari luar kota. Satu hari, seorang pria datang membawa mobil antik berdebu. Ia berkata bahwa mobil itu milik almarhum ayahnya, dan ingin agar kendaraan itu diperbaiki tanpa menghilangkan kenangannya. Proyek itu ia jalani dengan sangat hati-hati, hampir seperti memperbaiki sejarah. Dan ketika mobil itu kembali mengkilap, pria tersebut tak mampu menahan air mata. Ternyata pria itu adalah anak dari pengusaha otomotif ternama yang telah lama pensiun dari dunia showroom. Beberapa minggu setelahnya, ia diundang secara pribadi ke rumah pria itu. Sebuah pertemuan yang tidak ia duga akan membuka pintu baru.
Tawaran datang, kali ini bukan dari jaringan showroom, tapi dari seseorang yang menghargai prinsip dan perjuangan. Sebuah showroom lama yang tidak terpakai ditawarkan kepadanya dengan harga miring, sebagai bentuk dukungan untuk semangat pantang menyerah. Ia menolak pada awalnya karena merasa belum layak. Tapi sang pria hanya berkata, orang yang jujur akan diuji, dan mereka yang bertahan akan mendapat tempat. Beberapa bulan kemudian, showroom kecil itu resmi dibuka kembali. Namun kali ini atas nama seseorang yang dulu hanya bermodal motor tua dan catatan lusuh. Tapi badai belum berlalu. Jaringan showroom besar tidak tinggal diam. Mereka bersiap melancarkan serangan terakhir. Dan kali ini, yang dipertaruhkan bukan hanya bisnisnya, tapi harga dirinya. Sejak showroom barunya dibuka, harapan kembali tumbuh. Pintu kaca bening, lampu terang yang menyinari deretan mobil rapi, dan papan nama sederhana bertuliskan Mitra Kendaraan Amanah menjadi simbol kebangkitan. Orang-orang datang, tak hanya karena mobilnya, tapi karena reputasi yang sudah menyebar. Jujur, tanpa tipu muslihat, dan selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Namun di balik gemerlap itu, lawan-lawannya bergerak dalam diam. Mereka tak lagi mengandalkan tekanan halus. Kini mereka melancarkan serangan frontal. Tiba-tiba, sebuah surat gugatan resmi masuk ke tangan manajer showroomnya. Isinya, tuduhan menjual mobil curian dengan dokumen palsu. Gugatan itu tak hanya mengejutkan, tapi menghancurkan secara mental. Ia tahu semua unit yang dijual diperiksa berkali-kali. Dokumen dilengkapi, nomor rangka dicocokkan, semua prosedur dijalankan sesuai hukum. Tapi tuduhan itu datang dengan bukti yang seolah nyata, salinan dokumen yang telah dimanipulasi, tanda tangan palsu, dan surat jalan yang tidak ia kenali. Media lokal mulai menyorot. Berita tentang showroomnya tersebar di jejaring sosial. Foto wajahnya terpampang di halaman depan portal berita dengan judul miring. Ia diam, tak banyak bicara. Tapi di dalam hatinya, badai berkecamuk. Ia kembali ke musola showroom. Sujudnya lebih lama dari biasanya. Matanya basah. Ia tahu ujian ini bukan kebetulan. Ini adalah titik balik terbesar dalam hidupnya. Selama berhari-hari, ia mengumpulkan bukti-bukti sendiri. Ia mendatangi pemilik pertama mobil yang dituduhkan. Ia mengorek transaksi dari tahun lalu, mencari saksi yang pernah melihat langsung proses jual-beli. Ia bahkan menemukan video singkat dari seorang pelanggan yang secara tak sengaja merekam saat ia menerima kendaraan itu, lengkap dengan dokumen asli yang kini dijadikan bukti palsu. Selama proses hukum berjalan, ia menolak untuk mengungsi atau menghilang. Ia tetap membuka showroom meski pelanggan menurun drastis. Ia berdiri di depan pintu setiap hari, menyambut siapa saja yang datang, menjawab setiap pertanyaan dengan kepala tegak, dan tak pernah sekalipun mencaci balik para penuduhnya. Dukungan mulai mengalir diam-diam. Beberapa pelanggan lama yang dulu puas dengan pelayanannya, membuat video testimoni dan menyebarkannya secara sukarela. Saya beli mobil di sana, tidak ada tipu-tipu. Mobil saya masih bagus sampai sekarang, surat-surat semua lengkap. Suara kecil itu membentuk gelombang yang perlahan melawan arus fitnah. Hingga hari sidang tiba. Ia datang sendiri, membawa koper berisi dokumen, saksi, dan keyakinan. Di dalam ruang sidang, ia menyampaikan fakta satu demi satu, tanpa emosi, tanpa drama. Ia tidak melawan dengan kebencian, hanya dengan bukti. Dan ketika pengacara lawan mulai terbata-bata karena inkonsistensi data, hakim mulai mencium kejanggalan yang besar. Akhirnya, semua terbongkar. Tuduhan itu terbukti palsu. Dokumen dicetak ulang oleh pihak ketiga yang didanai oleh salah satu showroom pesaingnya. Upaya menjatuhkannya ternyata merupakan bagian dari kampanye gelap untuk menguasai pasar lokal. Hakim menyatakan ia tidak bersalah, bahkan memberikan peringatan keras kepada pihak penggugat. Ketika ia keluar dari ruang sidang, kamera media mengarah padanya. Tapi ia hanya menunduk, tidak bersorak, tidak menyalahkan. Ia melangkah pelan, kembali ke showroom,
membuka pintu kaca yang hampir hancur reputasinya, dan kembali bekerja seperti biasa. Satu persatu pelanggan lama datang kembali. Bahkan pelanggan baru yang terinspirasi oleh perjuangannya ikut berdatangan. Di meja depan showroom, seorang anak kecil mencoret di kertas brosur yang terjatuh. Showroom jujur. Dan di saat semua seolah mulai tenang, sebuah surat penting datang dari luar negeri. Surat itu bukan tentang gugatan atau ancaman, tapi tentang peluang tak terduga yang akan mengubah hidupnya selamanya. Surat itu datang lewat tangan kurir, disegel rapi dan ditandatangani langsung oleh seorang pria bernama Farid Al-Hatib, pemilik jaringan showroom mewah terbesar di Dubai. Di dalamnya, sebuah undangan resmi untuk menghadiri konferensi internasional otomotif di Uni Emirat Arab, lengkap dengan tiket pesawat, akomodasi hotel bintang 5, serta permintaan khusus agar ia menjadi pembicara tamu dalam salah satu sesi utama. Ia membaca surat itu berulang kali, memastikan ini bukan tipuan baru atau jebakan lain dari masa lalu. Namun setelah menelusuri asal-usul pengirim dan memverifikasi identitas perusahaan, ia baru percaya bahwa ini adalah kenyataan. Rasa haru membuncah. Ia tak pernah membayangkan namanya yang dulu hanya tercatat sebagai pengemudi ojek online di pinggiran kota. Kini ditulis dalam daftar pembicara bersama para CEO dan pemilik perusahaan otomotif dunia. Sesampainya di Dubai, ia dijemput oleh mobil mewah yang tidak pernah ia sentuh sebelumnya, apalagi duduki. Dari balik kaca mobil, gedung-gedung menjulang tinggi, langit bersih, dan jalan raya yang megah menyambutnya seolah waktu sedang membalikkan lembar hidupnya secara dramatis. Di hotel, ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Jas yang ia kenakan adalah hadiah dari tim penyelenggara. Warna abu-abu muda dengan dasi biru tua. Wajahnya tetap sederhana, tapi sorot matanya berbeda. Ada keyakinan baru, yang dulu hanya bisa ia temukan ketika menatap jalan dari atas motor. Hari presentasi tiba. Aula besar dipenuhi orang-orang berkelas, para investor, desainer mobil, hingga pengusaha raksasa dari berbagai benua. Ia berdiri di podium, bukan dengan gaya flamboyan atau kata-kata muluk. Ia hanya membawa kisah. Dari bagaimana ia menggigil di tengah hujan menunggu penumpang, bagaimana ia mencicil motor tua, bagaimana ia kehilangan istri karena tak mampu membayar rumah sakit, hingga akhirnya berdiri di showroom kecil dengan papan nama sederhana. Ia berbicara tentang prinsip, tentang kejujuran yang terasa mahal di tengah persaingan kotor, dan tentang pentingnya kepercayaan dalam membangun bisnis. Semua mendengar dalam diam. Tak ada suara tepuk tangan saat ia bicara. Tapi ketika ia mengakhiri cerita dengan kalimat pelan, saya tidak membangun bisnis untuk kaya. Saya membangunnya agar orang lain tak merasa tertipu, seisi ruangan berdiri. Tepuk tangan panjang bergemuruh, bukan karena pencapaian mewah, tapi karena ketulusan yang langka. Usai acara, Farid Al-Hatib mendekatinya langsung. Dengan senyum tulus, ia menawarkan sesuatu yang tak pernah ia duga. Menjadi mitra showroom cabang baru di Jakarta, di bawah brand internasional ternama. Seluruh modal, pelatihan, dan fasilitas akan ditanggung. Satu-satunya syarat adalah ia tetap memimpin dengan prinsip yang sama seperti selama ini, jujur dan amanah. Ia tak langsung menjawab. Malam itu, ia duduk di balkon hotel, memandangi kota Dubai yang gemerlap. Angin malam membelai wajahnya. Ia teringat saat-saat kelam dulu, saat tidur di bawah jembatan karena tak punya ongkos pulang, saat mencuci helm sendiri tiap malam agar pelanggan nyaman, saat makan hanya dengan sebungkus nasi tanpa lauk. Dari titik itu, kini ia di sini. Di negeri orang, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai tamu kehormatan. Keesokan harinya, ia pulang ke Indonesia. Tak membawa koper emas atau jam tangan mahal, tapi membawa kehormatan baru. Di tangannya kini ada peta, bukan sekadar tempat, tapi arah hidup baru. Dan sebuah showroom besar yang akan segera berdiri di pusat kota telah menantinya. Tapi sebelum itu, sebuah kejadian mengejutkan menantinya kembali di tanah air.
Kejadian yang akan menguji apakah kejayaannya saat ini hanya fatamorgana atau benar-benar ditakdirkan untuk bertahan. Baru 3 hari sejak ia menginjakkan kaki kembali di tanah air, aroma perubahan masih lekat di napasnya. Showroom kecilnya tetap berdiri, tak berubah mewah, tapi kini terasa lebih bermakna. Di meja kerjanya, undangan dari berbagai pihak menumpuk, dari media, institusi pendidikan, hingga pelaku industri otomotif lokal yang ingin berkolaborasi. Namun malam itu, saat ia sedang duduk bersama anaknya menikmati teh hangat di teras rumah sederhana, telepon berdering keras. Suara di ujung sana tergagap panik. Showroom terbakar. Api besar. Asap mengepul. Sirine meraung. Ia menjatuhkan gelas, berlari keluar tanpa alas kaki, tak sempat berpikir. Mobilnya melaju kencang membelah malam yang dingin. Dan ketika ia tiba, yang tersisa hanyalah rangka besi berwarna hitam, kaca-kaca yang pecah, dan bau menyengat dari sisa ban terbakar. Orang-orang berkerumun. Petugas pemadam masih menyemprotkan air ke sudut-sudut yang belum padam sempurna. Mobil-mobil yang dipajang hangus. Dokumen terbakar. Komputer meleleh. Dinding showroom runtuh sebagian. Di tengah cahaya oranye dari sisa bara api, ia hanya berdiri diam. Tak menangis, tak berteriak, tapi tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena rasa hampa yang menembus tulang. Ia tahu, showroom ini bukan hanya bangunan. Ini adalah saksi seluruh perjuangannya dari nol. Kini tinggal abu. Esok paginya, pihak berwenang memastikan dugaan awal, kebakaran bukan karena korsleting listrik, tapi karena bahan bakar yang disiram di beberapa titik. Ada jejak pembakaran yang disengaja, dan pelakunya terekam samar di CCTV gedung sebelah. Sosok bertopi hitam, langkah cepat, membawa galon, membakar lalu kabur. Ia tak ingin menuduh siapapun, tapi ia sadar, keberhasilannya telah menimbulkan luka bagi mereka yang terbiasa bermain kotor. Ia terlalu bersinar bagi mereka yang hidup dalam bayang-bayang. Meski begitu, ia tidak tenggelam dalam keputusasaan. Keesokan harinya, ia berdiri di depan showroom yang tinggal puing. Ia buka meja lipat. Pasang papan kecil bertuliskan, layanan konsultasi jual-beli tetap berjalan. Di atas meja, ia letakkan 1 buku catatan, 1 pena, dan 1 tekad. Orang-orang lewat dan memandang dengan takjub. Seorang pria berdasi menghampiri, memotret, lalu memposting kisahnya di media sosial. Cerita itu menyebar seperti api, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menghidupkan. Sumbangan pun mengalir. Bukan dalam bentuk belas kasihan, tapi bentuk dukungan dari mereka yang pernah merasakan kejujurannya. Seorang pengusaha muda dari Bandung menyumbang 1 unit mobil untuk dipajang kembali. Seorang ibu rumah tangga datang membawa termos kopi, hanya ingin mengatakan terima kasih. Dan dari tumpukan abu itu, ia mulai membangun ulang. Bukan dengan bata dan semen, tapi dengan kepercayaan yang tak bisa dibakar. Sebuah harapan kembali menyala, bahwa tempat ini akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Namun belum selesai ia mengangkat puing-puing, datang lagi sebuah kejutan dari balik bayang-bayang. Sesuatu yang jauh lebih besar dari showroom yang terbakar, dan jauh lebih dalam dari luka-luka yang pernah ia lalui. Beberapa pekan setelah insiden kebakaran, bangunan showroom belum sepenuhnya pulih. Namun semangatnya tak goyah. Ia tetap datang setiap pagi, mengenakan kemeja sederhana, menyusun berkas yang masih bisa diselamatkan, dan menerima tamu-tamu yang berdatangan dengan mata penuh hormat. Suatu pagi, datang sepucuk surat bercap resmi. Dikirim oleh firma hukum besar di Jakarta. Surat itu berbunyi singkat namun mengguncang. Ia diminta menghadiri pembacaan warisan seorang pria bernama Adrian Iskandar, pengusaha otomotif ternama, yang baru saja wafat beberapa hari sebelumnya. Ia mengernyit. Nama itu tak asing. Ia pernah melihatnya di berita, namun tak pernah berinteraksi langsung.
Adrian Iskandar adalah pendiri salah satu jaringan showroom mobil sport eksklusif terbesar di Asia Tenggara. Ia juga dikenal dingin, penuh strategi, dan punya daftar rival yang panjang. Awalnya ia mengira ini hanya kesalahan. Tapi surat itu memuat namanya lengkap, alamat showroomnya, dan nomor identitasnya. Rasa penasaran mengalahkan ragu. Ia pun datang ke kantor hukum yang dimaksud, bertemu dengan para petinggi keluarga Iskandar yang menatapnya dengan campuran terkejut dan curiga. Ruangan pembacaan warisan dipenuhi aroma kopi mahal dan parfum berkelas. Para ahli waris duduk tegak, mengenakan setelan jas. Sebagian bahkan menatapnya seolah ia sampah yang tersesat masuk istana. Ketika dokumen dibuka, suasana mendadak menegang. Dalam surat wasiat yang dibacakan langsung oleh pengacara utama, disebutkan bahwa Adrian Iskandar, di masa mudanya, pernah diselamatkan dari kecelakaan di jalan tol oleh seorang pemuda pengemudi ojek daring. Pemuda itu menolak imbalan dan hanya berkata bahwa ia melakukannya semata-mata karena Allah. Bertahun-tahun kemudian, Adrian mencari identitas pemuda itu. Ia tak pernah melupakan wajahnya. Dan setelah timnya menelusuri jejak digital dan arsip CCTV masa lalu, mereka meyakini bahwa pemuda itu adalah pria yang kini berdiri di ruangan ini, mantan driver ojek online, pemilik showroom yang terbakar, dan pembicara tamu di Dubai. Gemuruh keheningan terasa seperti guntur. Semua mata beralih padanya, namun kali ini dengan rasa heran yang tulus. Dalam surat itu, Adrian memberikan kepadanya salah satu showroom cabang terbesarnya di Jakarta Selatan, lengkap dengan seluruh armada mobil mewah dan jaringan klien eksklusif. Sebagai hadiah atas kebaikan kecil yang dilakukan di masa lalu, tanpa pamrih, tanpa nama, ia tidak tahu harus merasa apa. Kakinya terasa ringan, seolah tubuhnya bisa jatuh kapan saja. Namun satu hal yang ia tahu, semua ini bukan mimpi. Ini adalah hadiah dari masa lalu yang diam-diam mencatat setiap keikhlasan. Beberapa hari kemudian, ia berdiri di atas panggung peresmian showroom barunya. Bangunan menjulang tinggi, kaca bening, lampu sorot menyilaukan. Di bawahnya, berjejer mobil-mobil yang dulunya hanya bisa ia lihat dari balik kemudi motor. Namun tak ada senyum lebar di wajahnya. Ia hanya menatap langit malam. Di sanalah ia merasa tenang. Bukan karena kekayaan, tapi karena akhirnya semua luka, semua pengorbanan, semua air mata, telah menemukan arti. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak lagi berjalan sendirian. Ia membawa harapan banyak orang, doa dari masa lalu, dan janji pada Allah, bahwa ia akan tetap menjadi orang yang sama, meski dunia di sekelilingnya telah berubah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kerja keras, ketulusan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup tak akan pernah sia-sia. Meski jalan terasa terjal, Allah selalu menyiapkan kemudahan di balik setiap kesulitan. Terkadang, balasan itu datang dalam bentuk yang tidak pernah kita duga. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah-olah nyata, semata-mata untuk diambil hikmah dan pelajaran hidupnya. Kami berharap kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang sedang berjuang dan hampir menyerah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, silakan like, komentar, dan subscribe channel ini. Dukunganmu sangat berarti agar kisah-kisah penuh makna bisa terus kami hadirkan untuk kalian semua.